Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para hadirin jamaah setia sholat subuh Masjid Baitul Jannah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita merasa diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan memang jelas diberikan keutamaan, keagungan serta pahala yang sangat besar sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita betul-betul merasa beruntung dipertemukan kembali di bulan Ramadan ini. Dan ini insya Allah sebagai rasa wujud kita, doa kita 2 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Betul-betul doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan di bulan yang penuh agung ini, penuh rahmat, penuh ibadah. Syahrul Ramadan, syahrul berkah, syahrul maghfirah, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bahwasanya di bulan Ramadan termasuk bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai wujud mukjizat dari Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, serta diteruskan keutamaannya Al-Quran kepada umatnya. Memang ciri khas di bulan Ramadan, mari diperbanyak di dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak kita mengetahui yaitu mukjizat, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu bahwa di sini mukjizat adalah hal yang luar biasa, hal yang ajib yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Seperti mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yaitu berupa mukjizat sebongkah tongkat, di mana tongkat itu adalah bisa membelah lautan. Panjenengan bayangkan sebuah kayu karena mukjizat Allah kepada Nabi Musa, lautan terbelah dan betul-betul terbelah dan menjadi daratan yang dilalui oleh Nabi Musa beserta umatnya, pengikutnya. Bayangkan saja. Karena membayangkan mukjizat Allah termasuk pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di daratan ada sebesar mungkin 5 meter, di sampingnya adalah air yang bergerak ke atas. Bayangkan, subhanallah, luar biasa. Nggih napa? Bayangkan. Nah, sekarang Al-Quran kita adalah juga mukjizat Allah dari Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW
harus betul-betul merasa memiliki mukjizat Nabi Muhammad SAW. Azam hati kita harus bangga punya Nabi, mempunyai mukjizat Al-Quran. Kita sebagai umatnya harus bangga. Sampai di mana kebanggaan kita di dalam memiliki Al-Quran dengan naluri hati yang sangat dalam, di dalam membacanya, di dalam menghafalnya, lebih-lebih di dalam menghayati, mengkaji isi Al-Qur'annya. Seberapa kita. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, mari kita belajar mungkin bersama-sama untuk lebih khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mengkaji ilmu isi Al-Qur'an. Di mana mukjizat Al-Qur'an? Di mana mukjizat Al-Qur'an? Di mana keistimewaan Al-Qur'an? Kalau kita sudah mengetahui mendarah daging, maka kita akan membacanya dengan penuh keimanan, penuh kekhusyuan. Apakah dengan mukjizat Al-Qur'an bisa digerakkan, bahkan digedrokan keluar emas permata 1 kilo? Apakah dengan Al-Qur'an kita bisa menghilang dengan baca Al-Qur'an? Atau lain-lainnya? Apa kira-kira yang bikin kita ini bangga bahwa Quran adalah mukjizat? Apa kira-kira contohnya? Itulah yang perlu kita cari. Karena apa? Al-Quran besok memang menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong, menjadi pembanding amal kebaikan besok di yaumil qiyamah. Nah, ini mungkin salah satu keutamaannya Al-Quran sebagai mukjizat. Tongkat Nabi Musa boleh hebat, boleh dahsyat, boleh luar biasa, tetapi tidak dimiliki oleh umatnya. Coba bayangkan ketika tongkat Nabi Musa bisa diturunkan kepada umatnya, hancur bumi, gebuk dah, hancur. Tapi tidak, mukjizat tongkat Nabi Musa hanya dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam punya yaitu kelebihan bisa menghidupkan orang mati, tetapi tidak dimiliki, diteruskan kepada umatnya. Bayangkan ketika umatnya Nabi Musa bahkan sampai sekarang kok dimiliki, meneruskan mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada yang mati, yang hidup. Itulah contoh bahwa mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak diteruskan oleh umatnya, keistimewaannya. Nah, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, keutamaannya, keagungannya, bahkan pahalanya bisa diteruskan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bisa kita nikmati keberkahannya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Contoh kepada kita diri sendiri seperti ini. Apa kira-kira? Yaitu mungkin salah satunya adalah Al-Quran mempunyai syafaat. Iqra'ul Qur'ana innahu fi yaumil qiyamah syafa'ati hasbi. Baca Al-Quran. Sesungguhnya besok di yaumil qiyamah sebagai salah satu usul kepada Allah untuk menjadi penolong kepada pembacanya Al-Quran. Maka di akhirat, di padang mahsyar, kesibukan, keruwetan tidak ada melebihi keruwetan besok di padang mahsyar di yaumil qiyamah. Maka Al-Quran insya Allah sebagai pendingin, penolong kita di hari yang penuh dengan
keruwetan, yaitu hari akhirat. Al-Quran juga sebagai pembanding amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Ketika Al-Quran dibaca satu huruf saja mempunyai nilai 10 kebaikan, 10 amal kebaikan. Bayangkan, satu huruf saja jadi 10 pahala. Dosa kita di satu hari mungkin ada 5 dosa, maka dengan membaca Al-Quran satu huruf 10 pahala, maka masih jujul 5 pahala. Ibaratnya seperti itu. Maka itulah mungkin salah satu kehebatan mukjizat Al-Quran bisa berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Syahrul Quran. Subhanallah. Maka betul, ketika di bulan Ramadan orang tidak memanfaatkan momen Ramadan, sangat rugi. Sangat rugi. Sebaliknya, kok bisa bersyukur dipertemukan di bulan Ramadan, maka itu orang beruntung karena dia imanan wahtisaban, didasar dengan iman. Iman itu bisa berupa iman kepada Allah, bisa berupa hatinya itu bom-bom, senang bersyukur dipertemukan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah sebagai penyeimbang amal dosa kita dibandingkan, dilawankan dengan pahala-pahala di bulan Ramadan. Kapan lagi kita akan mempunyai pahala sebesar di bulan Ramadan? Kalau tidak di bulan Ramadan, kapan kita bisa menebus dosa kesalahan kita? Kalau tidak dengan di bulan Ramadan, maka sangatlah beruntung ketika usia kita dipertemukan di bulan Ramadan. Maka manfaatkan momen yang sangat mulia ini, Syahrullah, Syahrul Rahmah, Syahrul Maghfirah, insyaallah idkum minan nar. Amin Allahumma amin. Itulah, maka sangat betul sekali ketika ada hadis atau mengatakan man fariha bidukhulil Ramadan haramau jasad minan niron. Betul sekali. Siapa yang kok senang bom-bom, gembira, merasa hatinya bersyukur datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah dari api neraka. Betul sekali. Karena sesuatu apapun kok dilandasi awalnya dengan rasa senang, bom-bom, gembira, maka ibadahnya sangat semangat, ibadahnya sangat ikhlas. Karena apa? Didasar dengan rasa cinta, senang dijumpa di bulan Ramadan. Maka secara otomatis di dalam Ramadan dia akan bersemangat, menggebu-gebu untuk meraih ridha Allah, juga meraih tidak kalah pentingnya itu pahala yang sangat besar di bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman kepada Allah, cinta kepada Allah, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya. Subhanallah. Diampuni dosa-dosanya, dosa yang kemarin mangkoma, dan dosa yang akan datang, maksudnya dijaga, insya Allah tidak melakukan dosa-dosa lagi, dijaga karena keberkahan Ramadan, karena setelah ditempah, dididik, ya, digembleng di bulan Ramadan, maka tidak akan melakukan dosa-dosa yang banyak yang sebelum-sebelumnya. Mangsoma Ramadanan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Subhanallah, diampuni dosa yang kemarin dan dijaga untuk tidak melakukan dosa lagi. Subhanallah. Inilah keistimewaan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Maka sangat untung sekali kita harus bersyukur. Rasa syukur inilah kita implementasikan, kita cairkan dengan cara kita beribadah
dengan sekuat tenaga bersama-sama. Kita cairkan dengan cara kita bersyukur, berbagi kepada sesama. Ada namanya berbuka puasa istilahnya. Dengan Ramadan kita merasakan kerukunan, khususnya antar muslim, lebih-lebih antar manusia, karena timbul sosial di bulan Ramadan. Dan tidak kalah pentingnya datangnya bulan Ramadan, momen kita sangat yaitu cinta mendekat, lebih mendekat di dalam Allah Subhanahu wa taala, khususnya yaitu di dalam sholat. Sholat ini adalah sangat penting untuk belajar untuk dalam sholat yang khusyuk, karena awwalu li ummati hisabahu as-sholati, bahwa bagi umatku, kata Rasulullah, yang awal akan dihisab oleh umatku adalah sholat. Maka sholat ini adalah sangat penting, dominan. Ketika di mana sholatnya khusyuk, insya Allah ibadah-ibadah lainnya menjadi sinergi, karena sholatnya sangat berkualitas, khusyuk di dalam sholatnya. Awwalu yuhasabu li ummati as-sholah. Nah, momen Ramadan inilah sangat-sangat bagus di dalam kita bersama-sama untuk belajar bagaimana sholat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ketika kita semua dijumpa kembali di bulan Ramadan. Ada 12 yang terakhir kita sebutkan. Ada 12 keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama memang yaitu turunnya Al-Quran nanti di malam 17 Ramadan. Al-Quran sebagai pedoman keselamatan kita, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Nomor 2, keistimewaan di bulan Ramadan, dibukanya surga, ditutupnya pintu neraka. Karena di bulan Ramadan penuh dengan pahala yang menjurus ke dalam surga, dan ditutupnya neraka, kita tidak lagi menjalankan kesalahan-kesalahan di bulan Ramadan. Yang nomor 3, bulan yang penuh berkah pahala, berkah kekhusyuan, ya, berkah rasa yang sangat senang tadi. Nomor 4 adalah bulan maghfirah, ampunan. Mari kita lebur kesalahan kita, baca istighfar di bulan Ramadan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang nomor 5 yaitu akan turunnya malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kita mudah-mudahan dipertemukan di malam yang suci, malam yang penuh barokah, malam Lailatul Qadar, di mana pahala lagi akan diberikan oleh Allah. Siapa yang akan dijumpahkan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu sekisar kalau dibandingkan adalah 83 tahun penuh dengan ibadah. Bayangkan, subhanallah, siapa orang yang akan diturunkan mendapat malam Lailatul Qadar sama dengan 83 tahun tanpa melakukan dosa, ibadah. Subhanallah, 83 tahun seumur hidup itu, insyaallah. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Maka yuk kita dengan cara apa? Sendiri-sendiri di rumah, monggo. Di masjid, monggo. Seperti itikaf di masjid, monggo. Nah, itulah dalam menyambut malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Yaitu pahalanya seperti 83 tahun atau 1000 bulan. Subhanallah, alfi syahrin, 1000 bulan penuh dengan ibadah. Yang nomor 6 yaitu bagian dari rukun Islam. Puasa Ramadan ada bagian dari rukun Islam. Kita sebagai Islam akan disempurnakan ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang nomor 7 keistimewaannya, ketika kita berbagi
seperti pahalanya orang yang puasa sehari. Kita beri buka puasa itu pahalanya plus lagi seperti kita puasa selama 1 hari. Yang 8 adalah sedekah yang terbaik. Memang sedekah tidak pandang hari, tidak pandang waktu, tetapi Allah mengkhususkan ketika orang mau bersedekah di bulan Ramadan, pahala lagi dilipat gandakan. Maka ketika mari kita sambut mega pahala di bulan Ramadan dengan cara bersedekah, baik dengan nominal yang sedikit, dengan nilai yang sedikit, bahkan yang lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang nomor 9 yaitu tempat di mana doa akan dikabulkan. Syahrul Maghfirah ada juga sebagai syahrul di mana bulan dikabulkan doa-doa. Maka oleh karena itu ketika kita mempunyai hajat, mempunyai cita-cita, harapan, doakan di bulan Ramadan. Yang ingin punya mobil, yang ingin punya usaha apa, maka di bulan Ramadan inilah tempat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anaknya sukses, ya, ini ingin anaknya menjadi orang yang soleh solehah, tempat ini adalah di bulan Ramadan, maka insya Allah akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 10 adalah puasa, mengaji, besok menjadi syafaat di yaumil qiyamah yang kita sampaikan tadi, ya. Yang 11 puasa Ramadan senilai seperti 10 bulan puasanya, seperti senilai 10 bulan kita berpuasa. Yang 16 yaitu keutamaan di bulan Ramadan adalah ketika orang ibadah umroh, maka pahala diberikan Allah seperti dia melakukan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kita sehat selalu supaya bisa beribadah dengan baik. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.